Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Korpaskas yang pada awal kelahirannya disebut dengan Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat merupakan komando utama pembinaan TNI Angkatan Udara yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Korpaskas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Korpaskas lahir pada masa perjuangan fisik 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947, satu tim yang terdiri dari 13 orang prajurit pilihan diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 menerobos hutan belantara pedalaman Kota Waringin, Kalimantan Tengah dalam rangka mengobarkan semangat perjuangan rakyat setempat. Bertitik tolak dari peristiwa heroik tersebut, maka berdasarkan keputusan Men/Pangau nomor 54 tahun 1967, tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Kopasgat yang pada tahun ini memasuki usia 67 tahun. Pasukan Berjingga ini menyelenggarakan fungsi pembinaan kemampuan teknis seperti pertempuran darat yang merupakan kemampuan prajurit para komando dengan menggunakan teknik dan taktik bertempur di darat yang diimplementasikan dalam operasi perebutan pangkalan, pertahanan pangkalan, perebutan alutsista, instalasi, pertahanan alutsista, instalasi TNI Angkatan Udara. Pertahanan udara yaitu kemampuan yang diimplementasikan dalam teknik dan taktik pertahanan titik. Khususnya, kemampuan yang diimplementasikan dalam teknik dan taktik intelijen, aksi khusus dan bantuan khusus. Sedangkan sebagai pasukan matra udara, Korpaskas memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan wahana udara yang diimplementasikan dalam teknik dan taktik pengendalian tempur, pengendalian pangkalan, SAR tempur, dan jam master. Kemampuan Korpaskas dewasa ini semakin ditingkatkan. Salah satunya adalah dibentuknya satuan anti teror dan pembajakan udara yang bertugas melumpuhkan teroris dan membebaskan sandera. Tim ini memiliki kemampuan daya dobrak yang cepat, menembak cepat dan tepat, serta mampu menjinakkan bahan peledak baik perseorangan maupun satuan. Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadacana, yang berarti melaksanakan tugas tanpa menghitung untung dan rugi. Sesuai dengan semboyan tadi, maka Korps Pasukan Khas senantiasa berupaya membekali para prajuritnya dengan berbagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Kemampuan tersebut merupakan kesatuan dari wawasan dan kemampuan bertempur di darat dengan memadukan kemampuan prajurit Matra Dirgantara yang merupakan ciri dari kekhasan pasukan khas dibandingkan dengan pasukan TNI yang lain, agar mampu melaksanakan tugas di medan tempur maupun non-tempur dengan sebaik-baiknya demi kejayaan TNI Angkatan Udara khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dirgahayu Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Halo. Cinta dan kesetiaan tidak hanya berlaku bagi manusia saja. Ternyata, binatang seperti anjing pun juga memiliki rasa cinta dan kesetiaan baik pada manusia maupun dengan sejenisnya. Berikut adalah kisah kesetiaan anjing yang cukup mengharukan.
Anjing memang selalu setia, patuh, dan loyal kepada majikannya. Namun arti kesetiaan ini sering disalahartikan. Demi mendapatkan segelintir uang, sang majikan anjing golden yang berprofesi sebagai breeder ini dengan tega menyuruh anjingnya sendiri untuk menjual anak-anaknya. Terlihat anak-anak anjing tersebut tampak bingung kemana induknya membawa mereka pergi. Mungkin mereka mengira hanya sekedar berjalan-jalan saja, padahal hari itu menjadi hari terakhir di mana mereka melihat sang ibunda untuk terakhir kalinya. Sang induk golden tampak sedih dan terus menciumi anak-anaknya sebelum akhirnya mereka laku terjual. Berharap pasangannya hanya tertidur pingsan, anjing jantan ini mencoba terus untuk membangunkannya, padahal sang betina sudah tewas akibat ditabrak mobil. Peristiwa ini terjadi di Cina. Lebih dari 6 jam lamanya ia terus mencium dan memeluk, berharap pasangannya dapat hidup kembali. Namun apa daya, sang betina sudah terbujur kaku. Ia hanya bisa menatap sedih dan tak mau memalingkan pandangannya dari pasangannya. Meski dirinya sudah mati, namun anjing jantan ini tak beranjak pergi untuk meninggalkan jasad pasangannya. Mirisnya, tak ada satu orang pun yang terketuk hatinya untuk memindahkan mayat anjing ini ke tempat yang lebih aman. Akhirnya, anjing jantan ini hanya sendirian menyeret tubuh sang betina ke pinggir jalan. Seakan tak dapat menerima kenyataan, seekor anjing husky bernama Wiley terus menangis sesegukan di batu nisan makam tuannya. Ia sangat terpukul akan kematian nenek Gladys, majikan yang sangat menyayanginya. Kerabat dan keluarga nenek Gladys terus berusaha menenangkan Wiley agar tidak terus menangis. Saat video anjing husky yang menyayat hati ini diunggah ke situs berbagi, video ini mendapat respon jutaan view dari para pengunjung dan ribuan komentar simpatik pun diberikan. Lily dan Madison adalah dua bersaudara jenis Res Great Dane, anjing tertinggi di dunia. Mereka berdua dititipkan ke shelter penampungan anjing di kota Roden, Inggris. Majikan beralasan tubuh kedua anjing tersebut semakin hari semakin besar dan rumahnya tak cukup untuk menampungnya. Lily yang berwarna putih tak dapat melihat sejak ia berusia 18 bulan. Kemanapun ia pergi, Madison yang berwarna merle akan selalu berada di sampingnya sebagai pemandu jalan, agar Lily tak kehilangan arah. Sebuah kisah menyentuh hati datang dari seekor anjing yang dipelihara oleh Neil yang berasal dari keluarga miskin. Anjing ini bernama Lilika. Lilika tumbuh semakin dewasa dan ia sangat bahagia dengan Neil walaupun majikannya sangat miskin. Mereka tinggal berdua di gubuk reot bersama hewan peliharaan lainnya, yaitu satu ekor anjing lainnya, beberapa kucing, ayam, dan sepasang keledai. Menyadari majikannya yang tak mampu membelikan makanan untuk semua hewan peliharaannya, membuat Lilika terdorong untuk mencarikan makan bagi mereka, termasuk untuk majikannya sendiri. Setiap malam Lilika rela berjalan pulang pergi melewati jalan raya sejauh 4 mil untuk meminta makanan kepada Lucia Helena de Sousa, sahabat majikannya yang memiliki tempat penampungan hewan. Seekor anjing American Pitbull Terrier berlari kencang ke arah teras halaman rumah saat ia mendengar majikannya berteriak histeris. Saat itu, nenek Liberata La Victoria bersama cucunya Maria terlihat sangat ketakutan karena seekor ular kobra sedang mendongakkan kepalanya bersiap untuk mematuk mereka. Tanpa ragu dan rasa takut sedikit pun, anjing pitbull ini melompat dan menangkap ular itu demi menyelamatkan majikannya. Ia pun berhasil membunuh ular kobra, namun ketika pertarungan terjadi, sempat beberapa kali ia tergigit taring sang ular. Racun pun terus menjalar ke tubuhnya dan tak sampai 30 menit, anjing pitbull itu lemas dan terjatuh, sambil mulutnya terus berbusa dan tidak sampai 1 menit ia pun mati. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe. Parasnya yang ayu dan kulitnya yang halus bercahaya membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Dia adalah Zhang Tingting, wanita 27 tahun yang berprofesi sebagai supir bus di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina. Sosoknya menjadi perbincangan hangat netizen. Banyak yang terpukau dengan senyumnya yang selalu mengembang setiap bertatapan dengan penumpang busnya.
Duduk di balik kemudi sebuah bus, Zhang tak pernah kehilangan pesona feminitasnya dan bahkan mampu menciptakan penampilan trendy dan modis. Tak heran jika masyarakat dunia maya menobatkannya sebagai sopir bus paling cantik di Cina. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.